Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatul Nur Afifah, IDM 19032110000 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Ibu Novi Diana Badrut Tamami. Pokok bahasan yang pertama, perbedaan dan contoh praktik ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Yang kedua, perbedaan musyarakah dan mudharabah. Yang ketiga, alur akad wakalah dan hal-hal yang membatalkannya. Yang keempat, alur akad hawala dan hal-hal yang membatalkannya. Dan yang kelima, yaitu contoh praktik musaqah di bidang pertanian di masyarakat, namun tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Pengertian ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional merupakan suatu teori ekonomi yang kaitannya dengan kebebasan, di mana bergerak menuju pasar bebas dan sistem ekonomi pada perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Selain itu, sistem ekonomi konvensional ini tidak berdasarkan pada prinsip agama. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah yang ada pada bidang ekonomi rakyat dengan diilhami oleh nilai-nilai dalam Islam dengan tujuan untuk menyejahterakan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Sumber utama dari ekonomi syariah adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, sedangkan ekonomi konvensional yaitu mengacu pada hal-hal yang bersifat positivity. Tujuan dari ekonomi syariah adalah mencapai falah di dunia dan akhirat serta mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sedangkan ekonomi konvensional yaitu semata-mata kesejahteraan pada duniawi dan mencapai kesejahteraan pada individu. Kepemilikan dari ekonomi syariah yaitu sumber kekayaan yang dimiliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ekonomi konvensional yaitu setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang telah diperolehnya. Keuntungan dari ekonomi syariah yaitu bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan yang diperoleh. Sedangkan ekonomi konvensional yaitu bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modal. Prinsip dari ekonomi syariah yaitu berprinsip pada konsep scarcity. Sedangkan ekonomi konvensional berprinsip pada goal-oriented disiplin. Contoh praktik ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional yang pertama, koperasi simpan pinjam. Pada lembaga keuangan ini menawarkan layanan peminjaman dan penyimpanan dana yang ditujukan untuk para anggotanya. Koperasi simpan pinjam ini memiliki cara kerja yang secara demokratis dan kekeluargaan. Bunga yang dikenakan pun lebih rendah dan dapat dibayarkan dengan secara mengangsur. Yang kedua yaitu asuransi. Pada sistemnya dijalankan asuransi ini yaitu pada perputaran uang dari nasabah untuk menutupi risiko yang dialami oleh nasabah lain dengan cara membayar klaim. Apabila terjadi klaim dari nasabah yang mengalami risiko, maka perusahaan asuransi yang bersangkutan harus membayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ekonomi syariah. Yang pertama ada perbankan syariah, yang mana apabila perbankan berbasis konvensional akan memberikan bunga pada produk yang ditawarkan. Akan tetapi, bank syariah hanya memberikan bagi hasil atau nisbah. Hal ini dikarenakan menurut Islam bunga termasuk riba dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Kemudian pegadaian syariah. Pada bisnis ini menawarkan jual beli dalam Islam. Keuntungan dari proses pegadaian akan diberikan untuk memudahkan nasabah mendaftar haji atau membayar tagihan rutin bulanan. Pembahasan selanjutnya adalah perbedaan musyarakah dan mudharabah dengan diagram akad. Pada slide ini terdapat dua gambar yang menjelaskan terkait dari skema musyarakah dan mudharabah. Yang pertama yaitu musyarakah, merupakan bentuk kerjasama yang mana kedua belah pihak sebagai pemodal atau juga sebagai pengelola. Nah, pada akad ini para pihak menyertakan modalnya dan menjalankan usaha dengan secara bersama. Modal dalam hal ini dapat berupa uang, keterampilan, atau pekerjaan. Keuntungan nantinya akan dibagi berdasarkan dengan ketentuan dari perjanjian yang sebelumnya, sedangkan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
Kemudian gambar selanjutnya yaitu mudharabah, merupakan bentuk kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan antara dua atau lebih, yang salah satu atau lebih di antara mereka itu sebagai pemodal atau sohibul mal, yang lainnya sebagai pengelola atau mudorori. Pada akad mudharabah, sohibul mal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis. Adapun keuntungan dari kerjasama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Sedangkan untuk kerugiannya pada akad mudharabah sepenuhnya ditanggung oleh sohibul mal. Pembahasan selanjutnya adalah alur akad wakalah dan hal-hal yang membatalkannya. Skema wakalah. Nah, di sini untuk skema wakalah sendiri dalam hal ini pemberi kuasa dan penerima kuasa ini sama-sama menyetujui akad wakalah. Sehingga nanti penerima kuasa sebagai wakil berwenang untuk melaksanakan wakalah dengan mengelola objek yang telah dikuasakan. Hal-hal yang membatalkan akad wakalah. Yang pertama, meninggalnya salah satu pihak baik muwakil maupun wakil. Yang kedua, salah satu pihak baik muwakil atau wakil gila. Yang ketiga, murtadnya salah satu pihak. Yang keempat, wakil mengundurkan diri dengan syarat sepengetahuan muwakil. Yang kelima, rusaknya barang yang dikuasakan kepada wakil. Yang keenam, diputusnya akad wakalah. Yang ketujuh, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek. Dan yang kedelapan, pelaksanaan wakalah selesai atau dihentikan dari pekerjaan. Pembahasan selanjutnya yaitu alur akad hawalah dan hal-hal yang membatalkannya. Dapat dilihat pada gambar ini merupakan skema dari hawalah. Di sini muhil adalah orang yang berhutang kepada muhal melalui muhal alai atau bank. Dalam hal ini nantinya muhal alai ini berperan sebagai perantara yang menghimpun dana dari muhal untuk disalurkan atau dipinjamkan kepada muhil. Nah, sebagai feedbacknya nanti muhil akan membayar tagihan hutang kepada muhal alai dan muhal alai membayar jasa kepada muhal. Hal-hal yang membatalkan akad hawalah. Yang pertama, salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad hawalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Yang kedua, pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. Yang ketiga, apabila pihak kedua wafat sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Yang keempat, pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hiwalah itu kepada pihak ketiga. Yang kelima, pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut. Dan yang keenam, hak pihak kedua menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi karena at-tawa, yaitu pihak ketiga mengalami muflis atau bangkrut atau wafat dalam keadaan muflis atau dalam keadaan tidak ada bukti yang kuat tentang akad hiwalah. Pihak ketiga mengingkari akad tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh praktik musakoh di bidang pertanian di masyarakat namun tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Contoh praktik musakoh di bidang pertanian di masyarakat namun tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah yaitu pada artikel yang berjudul Praktik Gadai Tanah Pertanian di Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, yang menjelaskan bahwa dalam praktik tersebut merugikan salah satu pihak sebab akad yang dilakukan hanya untuk mencari keuntungan semata dengan memberikan jumlah uang kepada pihak penggadai tanah, sehingga pihak yang telah memberikan uang tersebut akan mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan lainnya adalah pemanfaatan jumlah lahan tanah pertanian dan pembayaran hutang dari pihak penggadai. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat setempat minimnya bermuamalah secara Islam, sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui dampak yang telah dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat di Nagori Bandar Rakyat melakukan praktik gadai tanah pertanian menurut sistem atau kebiasaan yang ada. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.